Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kali ini Warung Kagata kedatangan orang-orang intelektual yang mana di dalam pendidikan atau di dunia pekerjaan memiliki gelar seperti dokter dan doktor. Dan bukan hanya itu saja, Om Beni juga masuk ke ruangan Kak Agatha, bercanda dan berdiskusi, di mana dalam satu dan tujuan panggilan hati untuk melayani orang-orang yang ingin mengenal Yesus Kristus. Dan bagaimana keseruan tamu-tamu Kak Agatha yang berkunjung. Mari kita simak video ini. Let me do that. Ada Allah yang mengaku-ngaku dan minta-minta ditinggikan. Pasti ada ruang kosong yang tinggi yang belum dia tempati, sehingga dia minta dinaikkan terus. Itu adalah kefatalan Allah yang ngaku-ngaku maha tinggi, tetapi minta ditinggikan terus. Yang maha tinggi pasti akan merendahkan diri, karena ada ruang yang belum dia tempati, yaitu merendahkan diri. Ini yang saya katakan, hanya sekelas iblis. Iblis yang tidak mau merendahkan diri. Itu ya, saya harap kamu lebih cerdas menangkap logika saya. Saya lebih berlogika di sini, bukan kamu. Saya tidak melihat logika apapun di dalam kepalamu. Kamu hanya tertawa menertawakan kebodohanmu. Saya naikkan yang lain. Ya, begitu dia nggak mau membahas Quran, saya anggap dia kabur. Itu poinnya. Saya nggak mau beretorika mutar-mutar lagi yang tadi. Denial. Nih, untuk yang typing gini ya, di mana maha sucinya? Udah saya bilang emas tidak akan berubah jadi lumpur. Emas tidak akan terkontaminasi jadi lumpur. Saya katakan itu. Sekalipun dia diludahi, sekalipun dia dicerca, dihina, dimaki, ditombak, ditampar. Ya, saya katakan. Dia tidak merubah kemahakuasaannya. Dia hanya merendahkan diri. Tapadol, Aki. Saya kira kamu pintar, ternyata gak cerdas. Saya berharap laki-laki itu lebih cerdas dari saya. Itu ekspektasi saya. Tetapi ekspektasi saya ternyata salah. Kita naikkan lagi. Oke. Fresh, halo. Halo. Islam Kristen? Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Aku mau nanya soal di kitab di Wahyu, boleh? Silakan. Nah, kan ada di kitab Wahyu itu ada cawan sama ada pengangkatan. Itu duluan mana ya? Cawan yang mana? Cawan berkala. Baca konteksnya. Sebentar, saya cari Alkitab saya dulu. Kan setahu saya tuh nggak berurutan ya Wahyu itu ya. Wahyu itu bukan gak berurutan, bahkan di dalam Wahyu itu ada peristiwa yang sudah terjadi. Contoh, Perang Naga. Itu adalah penglihatan Yohanes yang diberikan Allah kepadanya untuk melihat seperti apa dulu malaikat itu jatuh dari langit dan bertarung dengan malaikat Mikael. Itu. Jadi Wahyu itu bukan sesuatu yang random atau apa gitu. Ada penglihatan yang sudah terjadi dan yang belum. Yang mana bro? Silakan dibacakan. Sebentar. Nah kan kalau di Wahyu 14 kan kok hilang? Wahyu 14 Ayat 14 kan itu tuayan di bumi. Itu kan artinya rapture ya? Pengangkatan. nggak ada rapture. Ajaran siapa rapture? Kemarin udah saya bahas itu. Rapture itu nggak ada. Rasul mana yang ngajarin rapture? Sebab manusia ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Jadi pada saat Mana? Wahyu 14 ayat? 14. Ayat? 14. Pemberitahuan tentang penghakiman. Terus yang kamu tanya? Jadi berarti konteksnya berarti nggak ada pada saat nanti kiamat, berarti nggak ada pengangkatan gitu. Jadi tetap
Gimana ya? Semua orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Yang dimaksud dengan diangkat itu menyongsong Allah itu setelah hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan kan kita diangkat semua ke Firdaus, lalu diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Lalu orang-orang kudus itu akan diturunkan lagi ke langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya kita ini menyatu dengan Allah, itulah makna sorga. Tetapi tempat kita itu adalah di bumi dan langit yang baru, yang sudah diperbaharui, yang Tuhan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan kematian. Gitu. Jadi jangan kamu berharap kamu di awan sana seperti malaikat terbang itu, nggak ada ininya kayak Casper. Tidak demikian. Jadi seperti itu, nanti setelah kita mati sendiri-sendiri, kita itu masing-masing dibawa atau dituntun oleh malaikat menuju pangkuan Abraham atau Firdaus. Dan semuanya itu nanti ketika dia datang kedua kali, ya hari dia datang, di mana dua orang saksi yaitu Elia dan Henok itu juga akan mati nanti, dan mayatnya itu digantung di tengah jalan. Nah itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Disitulah dia menghabiskan atau memusnahkan seluruh kuasa maut. Dengan jalan demikian, dia bangkitkan lagi orang yang percaya dan yang tidak. Yang percaya ini dibangkitkan terlebih dahulu, diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kemuliaannya, dan yang tidak percaya juga dibangkitkan, tetapi untuk dibinasakan selama-lamanya dalam kekekalan di neraka. Tempat di mana atau keadaan di mana ketiadaan hidup, ketiadaan Allah, gitu. Jadi kita ini tetap di bumi yang baru dan langit yang baru. Pernah dengar kan Yerusalem baru turun dari sorga? Kenapa? Nah itu maksudnya. Yerusalem baru itu adalah kita semua, gereja itu. Itu. Nanti konsep. Tapi kita terhubung dengan Allah. Keadaan di mana manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Dan kita mencapai rupa Allah. Oh, berarti selama ini konsepku nganggapnya salah. Jadi kalau aku mikirnya tuh kayak nanti ada satu hari kayak tiba-tiba kan kayak orang lagi makan, nonton TV, hilang, diangkat. ya gitu, tiba-tiba. Nggak ada itu. Coba kamu baca ayatnya ya. Sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Ibrani 9 ayat berapa ya? Tunggu bentar. Ibrani. Nggak ada itu pengangkatan tuh. Nah, coba kamu baca. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Coba baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Itu. Masa iya kamu mau terangkat Yesus saja dalam kemanusiaannya dia mati? Wah, enak banget. Gitu. Oke deh Kak, itu aja sih aku nanyanya. Thank you. Siap. Gitu Bang. Turunnya bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak, udah itu aja. Yang Wahyu tadi mau dilanjutkan? Di mana? Nggak apa-apa udah. Aman, udah paham lah ya. Udah, lumayan. Cara turunnya gimana ini? Oke, saya turunin ya. Tuhan berkati Bang. Tuhan berkati. Oke, kita naikin lagi yang lainnya. Oke. Film akhir zaman? Apa itu film akhir zaman? Nggak ada itu film akhir zaman. Gimana bisa ada film akhir zaman? Halo, Jan, namamu agak aneh. Islam Kristen Bang? Islam. Hah? Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang, silakan. Nggak ada. Kenapa masih Islam Bang? Ya, agama paling saya percaya. Oh, Islam, karena agama yang paling kamu percaya. Apa yang paling kamu percaya dari Islam? Nanti dapat bidadari? Ya. Atau, kamu yakin nanti setelah mati dibangkitkan terus dapat bidadari? Yakin?
tergantung Hmm. amal ibadah. Hmm. Kamu yakin nggak di dalam ini ada susu? Enggak. Ya sama kayak surgamu tadi. Gimana kau bisa meyakini sesuatu yang belum kamu ketahui? Yakin kan? lah. Loh, iya harusnya kamu juga yakin di dalam ini ada susu. Saya bilang di dalam ini ada susu, yakin dong. Yakin. Ada susu di sini? Enggak. Loh, iya sama. Surga bidadarimu itu juga saya nggak yakin. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Belum ada yang keluar dari neraka. Iya dong. Belum ada yang keluar dari neraka. Terus naik ke surga. Terus dapat bidadari. Kok yakin? Sama Ya, kata-kata dusta yang nggak terbukti itu. Yakin sih ajaran saya. Kenapa? Saya yakin ajaran saya. Yakin. Harusnya begitu saya bilang, Bang, di sini ada susu. Yakin dong. Oh, ngapain yakin? Itu Loh. air tua gitu. Loh, harusnya kamu yakin aku ini orang baik-baik yang ngasih tahu ini susu. Aku nggak mungkin bohong. Tobat. Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikahin anak kecil. Aku nggak pernah mukaku asam sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Nggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat lah, Mbak. Tobat. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Coba. Ngapain saya percaya sama Mbak anak kemarin malam? Loh. Iya, tapi kamu lihat saya ini bener kan? Kamu pernah lihat Muhammad nggak? Lo kok percaya kau sama sesuatu yang nggak kau lihat? Harusnya kamu tuh jangan percaya kamu tuh dapat bidadari, itu omong kosong. Emang Mbak pernah ketemu sama Yesus gak? Banyak yang bertemu dengan dia, makanya aku percaya. Siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus, Yakobus, Matias. Hah? Kaktus juga? Kaktus? Nggak ada. Oh, enggak ada ketemu kaktus sama Yesus. Kaktus itu kan adanya di padang gurun. Ya mungkin kalau kamu nanya Muhammad pernah nggak ketemu pohon pisang? Ya nggak mungkin, mustahil. Pernah nggak makan nasi? Mustahil. Kenapa? Pasti ketemunya kaktus. Ya kan? Tobat. Ya kamu lah tobat. Masa kau percaya di surgamu ada yang kayak gitu? Coba lah kau pikirkan lah dulu itu. Ya, itu ilusi. Sama kayak gini tadi. Imanmu itu sama kayak gini. Beriman di dalam ini ada susu. Padahal nggak tahu kau isinya apa. Ini kan. Jadi pakai ininya Bang ya. Harus rasional. Kalau nggak rasional, kau iman budek. Itu namanya bukan iman buta, iman budek. Kau nggak mau dengarkan penjelasanku yang rasional ini. Gitu loh. Umat kecuali, umat barangkali. Barangkali di sana ada jawabnya. Tuh ya. Abdul Idris. Umat kami SWT. Halo Abdu. Halo, dari tadi nih saya minta naik gak dia naik-naikin nih. Dari Antri siang. dong Bang. Udah yang keberapa nih saya? Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Saya mau tanya, kalau Yesus itu disalib kan nggak pakai baju ya? Ya, iya dibagi-bagikan jubahnya. Diundi Itu memang ya. bajunya Sebelumnya dia nggak pakai punya baju, lalu dia diundi jubahnya.
Itu nggak punya baju bagaimana ya? Kan dia dilucuti. Sesuai dengan nubuatan di dalam Mazmur, orang membuang undi atas jubahnya. Sekarang saya tanya, Allah pakai sempak nggak? Hah? Gimana, sekali lagi tanya. Allah pakai sempak nggak? Ya Mbak Agatha pakai sempak nggak? Coba, Muhammad pakai sempak nggak? Mbak Agatha pakai sempak nggak? Oh, kok nggak dijawab? Ya, Mbak Tadi jawab saya dulu dong jawab. pertanyaan saya. Lu tadi udah saya jawab, giliran kamu Jawab ditanya. dulu, Mbak pakai sempak apa enggak? Kalau pakai liatin. Nah, berarti Mbak, Allah liatin. nggak pakai sempak, udah cabut kau. Mesum. Sama kok kayak junjungan kau. Ya, yang kayak gitu tuh nggak usah lama-lama di room saya. Kau naik ke atas cuman mau nanya itu doang. Perihal baju. Aduh. Halo, Suho. Iya Kak, selamat malam. Lucu banget tadi ya. Enggak terima curhatan, enggak terima tambah-tambah Enggak bikin curhat panas. Kak, mau bertanya aja aku. Fokus saya ke pertanyaanmu, enggak usah kau timpalin yang udah lalu. Biarlah masa lalu. Diam kau, Bless Migat, ketawa aja kau. Oke Kak, Kak ini aku udah Berjisa terus kau, mengikuti berjisa. Kakak sampai 6. Kenapa? Udah saya ikuti aku kakakku, kenapa jadi sampai 6 ini? Ih, belum Benet ya? belum sampai yang ke-20. Gimana Oh sih? iya, oke Kak. Kak, tolong dong. Ini kopolo. Polo Udah ke dari kita. kemarin pun. Udah dari kemarin. Bagus. Udah bayar jisa belum kau? Apa? Udah bayar jisa belum kau? Udah ini baru bakal Apa yang mau kau tanya? Silakan. Ini sebenarnya sih aku nggak yakin untuk bertanya, tapi setelah buka room kakak ada kesempatan tadi setelah orang meninggal kan ke Firdaus. Ada itu Yerusalem yang baru sama bumi yang baru, jadi kita nggak ke surga. Jelasin dong kan konsepnya kayak mana sih Kak? Sorga itu keadaan kita menyatu dengan Allah. Sorga itu adalah Bapa. Jadi kita nanti semua ini akan berada di bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi sama seperti yang ini, tetapi tanpa adanya keberdosaan, tanpa ada iblis, tanpa ada kematian. Itu. Makanya dikatakan bumi yang baru, langit yang baru. Bukan bumi ini dihancurin terus dibikin lagi. Kayak kurang kerjaan Tuhan. Enggak. Tapi bumi yang baru dan langit yang baru itu sama seperti di zaman Nuh. Itu adalah kiamat pertama. Jadi dosa itu memang dihancurkan dengan cara apa? Menurunkan air bah. Jadi dosanya yang dihancurkan, bukan buminya yang dihancurkan. Itu maksud bumi yang baru dan langit yang baru. Kalau saya analogikan, ada orang badannya kena tumor. Itu kan dosa itu kan penyakit. Nah, caranya apa? Masa orang yang dibunuh, tumornya lah yang diangkat, dibuang, maka kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Seperti itulah kira-kira bumi yang baru dan langit yang baru. Jangan kau harap nanti dilululantakkan ini semuanya ini hancur. Udah diciptakan kayak kurang kerjaan Tuhan itu. Bukan itu kayak maksudku, aku pikir setelah dari Firdaus ada lagi tempat surga yang lebih. Kan itu tadi Bang, tadi kan kita semuanya dituntun oleh malaikat menuju Firdaus atau pangkuan Abraham. Nah dari sana Yesus datang kedua kali ya, mengubahkan tubuh kita. Kan tadinya itu baru nyawa kita aja, baru roh kita yang ada di Firdaus. Tubuh kita kan di tanah, sudah jadi tanah. Nah dia datang kedua kali, dibangkitkanlah badan kamu yang udah jadi tanah itu, disatukan lagi dengan rohmu itu, dijadikan tubuh yang sama seperti tubuh kemuliaannya, tubuh kebangkitannya. Setelah itu kamu itu semua diturunkan ke bumi yang baru dan langit yang baru dengan energi Allah yang melingkupi bumi ini dengan kemuliaannya. Jadi surga itu adalah keadaan di mana kemuliaan Allah menyatu dengan manusia dan ciptaannya. Oh gitu. Berarti kita masih tetap di bumi yang baru. Oh iya, kan itu ada ayatnya. Bumi yang baru dan langit yang baru. Yerusalem turun dari sorga. Bukan sorganya turun, tapi orang-orangnya itu. Kita lah itu Yerusalem baru itu. Berarti surga itu hanya hak Allah lah ya Kak ya, bukan. Surga itu adalah Allah. Surga itu adalah keadaan di mana kemuliaan Allah itu bersemayam. Gitu. Aku pikir Kak surga itu ada sungai yang indah, pohon-pohon yang indah. Lah ini bumi ini masih ada sungai yang indah itu juga kok. Ya sama seperti keadaan Taman Eden sebelum adanya kejatuhan dalam dosa. Seperti itu nanti dipulihkan kembali. Gitu. Jangan kau harap di situ ada bidadari. Oh bidadari, nggak kira bidadari Kak.
Bidadari mana di? Karena di dalam Alkitab dikatakan kan perintah untuk memenuhi bumi, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi itu kan ketika Adam itu hanya cuman berdua aja sama bininya nih, ya kan? Nah itu. Jadi setelah di bumi yang baru, langit yang baru, kata Yesus apa? Tidak ada lagi kawin mengawin. Kita akan hidup seperti malaikat bercahaya. Coba kamu cek kodam, malaikat punya kelamin gak? Gak ada. Jadi kita tidak berkelamin nanti, karena kita ini semuanya saling mengenal dan kita tidak ada lagi ada keinginan hawa-hawa nafsu untuk melakukan hal-hal dosa. Kenapa? Karena dosa sudah dikalahkan, dimusnahkan, iblis sudah dihancurkan, kematian sudah diinjak-injak oleh Yesus. Gitu. Iya. Jadi kita dipulihkan lagi. Nah, kodrat manusia ini kembali ke yang semula sebelum jatuh ke dalam dosa. Hidup indah, damai, tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis, hanya ada sukacita. Hari-hari kita menyembah dan memuliakan Allah. Gitu. Oke Kak, satu lagi ini yang sebenarnya pertanyaan intiku. Silakan. Kak gini nih, ini tentang hantu nih Kak, kan gitu. Nggak mau aku bicara hantu Kenapa Kak? Aku penakut, dan Bukan nggak ada jadi- hantu itu. Hantu itu adalah iblis yang menyerupai orang-orang yang sekiranya kamu kenal, kamu takuti. Gitu. Mana ada hantu itu? Ada. Maksudku Kak yang sering datang ke mimpi nih, kan ada nih suku-suku tertentu datanglah ke mimpi roh-rohnya, entah keluarga yang terdahulu kasih perintah. Nah jadi orang ini dilaksanakannya itu. Orang bodoh itu disuruh ngikutin Tuhan Yesus, ngikutin hantu, ngikutin mimpi. Aku mau sekarang mereka jadi sakit mereka kalau nggak dipenuhi. Iya, makanya kamu jangan taat dan turut kepada hantu. Mintalah bantuan Tuhan. Gitu ya kan, karena terkhusus suku kami nih orang Batak masih sering kali gitu ya kan Kak. Kok iya kan Kak, seolah-olah aku sama kayak kau. Maaf ya, kita gak percaya yang gituan lagi. Tengok Kak, tapping-tappingnya udah turunkan katanya. Ya, memang itu ya. Roh-roh jahat itu memang memanipulasi karena memang kerjaan iblis itu meniru. Selalu meniru. Gitu. Jadi hati-hati, yang kayak gitu itu adalah iblis, adalah setan-setan yang meniru-niru seperti orang-orang, mungkin seperti leluhur kita gitu. Seolah-olah itu leluhur kita yang bicara padahal bukan gitu. Diserupakan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Soho? Oke, itu aja Kak ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Yo Kak, yo. Awas ada pocong. Dia udah jadi pertalite kok, nggak takut lah aku. Paling aku masih teringat waktu dia gebuk dadaku waktu malam itu. Waktu aku lari-lari, waktu ku lihat dia di kuburan pada malam hari. Halo Martin K. Seger. Halo malam Kak. Halo. Mau Islam tanya Kristen. nih. Boleh ndak? Islam Kristen. Kristen. Silakan. Aku kan di Manado. Saya gemim Protestan. Terus kan di Manado banyak yang karismatik. Aku membaur di karismatik. Terus di situ di karismatik banyak yang katanya berbahasa roh. Kan aku nggak tahu. Terus katanya kalau ndak berbahasa roh berarti roh kudusnya nggak ada ya. Gimana itu? Nggak ada kata Rasul kayak gitu, nggak ada ajaran kayak gitu. Kalau nggak berbahasa roh berarti roh kudusnya nggak ada. Siapa bilang? Para rasul itu nggak ada yang berbahasa yang aneh-aneh. Dia berbahasa dengan bahasa-bahasa asing, tapi yang bisa dimengerti manusia. Mereka semua itu kepenuhan Roh Kudus. Ada yang berbahasa aneh-aneh nggak? Nggak ada.
Jadi indikasi kamu kepenuhan Roh Kudus atau Roh Kudus ada Oh, padamu yang adalah sabar. Jadi indikasi ada Roh Kudus padamu adalah ketika kamu mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya Roh Kudus bekerja di dalam dirimu sehingga kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Itu baru kamu dipenuhi Roh Kudus. Karena kan ada tuh buah-buah roh itu apa? Pengendalian diri, kasih, apalagi tuh sukacita, damai. Mana ada pernah bilang yang aneh-aneh? Nggak ada, coba-coba. Buah-buah roh itu apa? Nah itu, jadi bukti ada Roh Kudus di dalam dirimu, kamu melakukan itu semua. Tuh, ada yang nge-spill tuh. Galatia 5 ayat 22. Kau bacalah itu. Itu ya, jadi ada orang yang bilang-bilang kayak gitu, jangan percaya. Nggak ada yang ngajarkan kayak gitu. terus yang berbahasa yang saya tangkap ya belum itu apa sih? Bahasa apa sih itu? Nggak tahu, saya belum pernah ketemu bahasa gitu, belum. Oh, Ya, yang sebenarnya yang bahasa roh yang kakak terangkan itu ya. iya, betul sekali. Bahasa roh itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk kita menginjili dengan bahasa yang kita tidak kuasai, tapi Tuhan memampukan kita untuk bisa berbahasa bahasa asing itu. Atau satu lagi di dalam 1 Korintus 14 dikatakan, roh kamu itu berbicara hal yang bersifat rahasia kepada Allah, dan manusia tidak mendengarnya. Kamu tidak berbicara kepada manusia. Kalau tidak berbicara kepada manusia, ada nggak bunyi yang keluar? Nggak ada. Artinya adalah roh kita yang berbicara kepada Allah. Itu aja, Bang. Oh gitu ya. Oke, aku ngerti. Oke. Oke Kak, Nah, Tuhan berkati ya. makasih. Ya. Saya mau nanya, tapi lupa. Ya nggak usah. Mana nih RC 6? Tap-tap, woi. Halo. Halo, Islam halo. Kristen, Bang. Saya Islam. Ya. Kalau mau ditanya, Bang. Saya kan tadi tanya Ibu tengah bicara poligami. Nabi kami salahnya apa di Anda? Salahnya apa? Banyak lah. Iya. Terus begini saya tanya di kamu. Yesus punya kelamin nggak? Punya. Ya kalau punya kenapa? Anda bertanya berarti juga dia kawin kan sama punya kelamin. Oke, kamu punya pisau nggak sama tangan? Punya. Kok nggak ditusuk Semua saya? tapi Nah itu. Jadi kamu itu memiliki sesuatu tapi tidak kamu pergunakan dengan benar. Kalau kamu punya pisau, punya pacul, punya tangan, datang ke sini pacul saya. Kenapa tidak dilakukan? Kok nggak mikir? Terus kalau misalnya istrimu punya tete, kenapa dia nggak netein semua laki-laki yang ada di dunia ini? Gitu mau kau bilang? Ah, beleng-beleng kau. Bisa pula kau berpikir kayak gitu. Kalau punya kok nggak dipakai, ya udah pakailah paculmu, pacul lah semua orang. Ah gitu maumu? Ini dong, jalan. Udah tua bangka kok nggak pernah mikir sih? Terus andainya lah, punya tahap apa kau di rumahmu? Lakukanlah sesukamu. Kan gitu kan maumu? Janganlah seperti itu cara berpikirmu. Ya itu, nabimu kelaminnya satu. Harusnya dimasukkan ke lubang satu. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Ini salah lah jelas. Disuruh 4, dia lewat. Itu salah sendiri. Quran kau sendiri dibantai dia. Dibantahnya. Beleng-beleng kok. Apa tadi beleng-beleng? Bodoh-bodoh gitu. Nah. Mana? Patutlah muka kau pun kayak ayam. Betul nggak? Coba, ada duitmu? Ada. Kasihlah sama aku. Nggak mau, kok kasih. Nah, kan gitu. Jadi ada kelamin, seolah-olah kelaminnya nggak guna. Ada paculmu, seolah-olah paculmu nggak guna. Pacullah semua kepala orang. Ah, turun kau. Ya kayak nggak nyampe ininya. Kalian tuh pernah mikir nggak sih? Pernah pakai otak nggak sih? Masa begitu ada gasmu, kok bakarin semua gasmu? Ada korekmu, kok bakar semua? Kan nggak gitu juga. Nangkep kan kalian di sini kan? Nangkep lah, masa enggak?
Yang kukiranya pintar-pintar lain, itu mana-mana kepalanya. Agak-agak lain. April, kirim permintaan April. Naikkan saya Kak, kirim permintaan dulu. Halo. Waduh. Janganlah ada kekerasan rumah tangga pula di roomku. Astaga Tuhan. Aduh. Ngeri-ngeri kali nih Blaze Migat. Apa sen kau ini Blaze Migat? Serem-serem. Bisa pula datang-datang dia ngamuk-ngamuk dia di roomku. Nah, naik kau kan? Naik kau. Tak cuma mana pasien kau ini. Apa yang mau kau sampaikan? Ibu Gembala, apa salahku? Nggak ada aku Ibu Gembala kau. Sejak kapan? Kau mbak rupanya. Aduh. Aku mau nanya, emang kenapa sih kalau aku ketawa-ketawa di bawah dimarahin terus? Iyalah, kalau aku nanti minta nafkahin repot kau. Gua lagi nikah. Ya harusnya gitulah, cocok. Ya memang aku harus marah-marah sama kau. Nggak marah-marah, nggak enak hidupku ini. Stres aku nih orang-orang kayak gitu. Kau stres nggak? Aku sakit sekali kepalaku. Kau aja lah ngeladenin tiap hari ratusan orang kau ladenin. Hengkleng. Lama-lama sakit ini gue memang. Nih gue kebayang ya dulu para rasul kayak gimana ya hidupnya. Ya Allah ya Tuhan, capek kali aku nengok jemaat di Korintus katanya kayaknya. Lagi Yohanes Damaskus ya kan? Oh, No. gitu. Ketemu umat baginda. Nah, kayak itu. edan. Harus seperti ini kita. Apalagi Yohanes Damaskus dulu kan. Mampus. Gila. Ketemu dia lagi gitu-gituan di patung Afrodit lagi gesek-gesek kan. Astagfirullah katanya. Hancur. Aduh, Aku mau nanya satu pertanyaan aja. Apa? Beleng-beleng tuh apa sih? Gini, beleng gitu kan. Itu geleng-geleng. Kau tadi nggak nengok aku. Kan aku udah beleng-beleng gitu. Gak nyampe kau. Iya kan, itu kan beleng-beleng gitu. Oke. Iya, jadi kayak HP gua nih nggak beleng-beleng ini. Suka-suka kau lah. Ada Ibu Gembala di bawah ya. Jangan kau panggil aku Ibu Gembala, kurang ajar kau. Gembala kan banyak, tuain juga kan banyak, domba kan banyak juga. Petrus juga gembala. Petrus, gembalakanlah murid-muridku gitu. Gitu kan? Iyalah. Iya, ya udah. Dadah. Yaudah, aku turun dulu, ketawa-ketawa dulu di bawah, jangan marahin terus aku. Masih bagus kok aku marah daripada aku mintain nafkah. Aduh, ya Allah. Halo, The Bell 88. Astaga Tuhan. Kenapa lah orang lagi berantem rumah tangganya naik-naik ke atas. Tolonglah kalian ini. Astagfirullah. Kita naikkan dulu sumber masalah ini. Mau tanya? Kamu bertanya-tanya. Halo sumber. Sepula namamu sumber masalah. Halo. Sumber masalah. Halo Kak. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Kristen Bang. Kristen? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, cuman mau dengar aja. Oke, dibawa dulu ya Bang ya. Jangan lupa tap-tap ya. Tuhan berkati. Ngeri kali woi. Ada dokter woi. Dokter Kolegium Bedah Plastik. Halo Pak Dokter. Halo. Ya halo. Islam Kristen Pak Dokter. Saya Kristen, Kak Agatha. Iya. Kok segan kali aku dokter lagi. Banyak kali titel, mau minta lah satu Pak. Boleh? Ya itu kan titel duniawi aja. Ya ada yang mau ditanya Pak. Segan kali aku. Pertama saya banyak belajar sama Kak Agatha ya di room ini. Kedua
saya sudah mengerti paham benar masalah Trinitas. Tetapi saya agak bingung menjelaskan tatkala saya membaca Iman Rasuli Konstantinopel, di mana dikatakan setelah turun dari kerajaan maut, ke dalam maut, ke dalam kerajaan maut. Ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah ini saya ingin bagaimana caranya menjelaskannya itu. Karena kalau seolah-olah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bukan seolah-olah Pak. Itu bukan seolah-olah duduk. Memang beneran duduk. Karena dia kan raja segala raja. Dia bertahta di kerajaan Allah. Ya. Bener-bener duduk. Karena dia yang memerintah gitu. Karena itu dalam kemanusiaannya. Kan ini adalah penggenapan dari gini, Ibrani berapa ya? Akan kubuat mereka menjadi tumpuan kakimu, itu loh. Dia kan ini raja di atas segala raja. Bentar ya. Jadi Yesus itu benar-benar duduk. Dari Ibrani. Bentar ya. Bentar Pak. Mazmur ini dari Mazmur Daud ya, dikutip ya. Mazmur. Iya, itu ya. Duduklah di sebelah kananku, Mazmur 110 ayat 1. Nah, ini ada paralelnya di Perjanjian Baru ya. Nih coba saya baca dulu ya. Mazmur 110. Ini maksudnya. Ya. Ayat yang ke-1 coba. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, jadi benar-benar Yesus ini duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bukan seolah-olah. Ya, saya yakin bahwa Yesus duduk di sana. Cuma tatkala, maksud saya begini, tatkala kita memahami itu, apakah tidak mengatakan bahwa ada Allah, ada Yesus gitu loh maksudnya. Betul. Betul. Memang gitu ya? Iya, karena Yesus itu kan adalah kemanusiaannya. Jadi Yesus itu kan memiliki dua natur kan, dua kodrat. Nah, Bapak tadi udah paham Tritunggal, tentu paham duinaturnya Yesus, kristologi. Jadi di dalam firman itu berdiam juga kemanusiaannya, Kolose 2 ayat 9. Jadi yang memerintah dan yang kita lihat nanti di dalam kerajaan surga itu adalah kemanusiaan Yesus. Nah itu, sementara Allah itu sampai kapanpun itu tidak akan bisa kita lihat. Coba Bapak baca 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu memang gak bisa kita lihat. Bentar, Pak. 1 Timotius 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Iya itu. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang, sebab Allah adalah terang. Pernah dengar ayat ini? Iya. Nah, terang itu nggak akan bisa duduk. Coba gimana caranya terang duduk? Jadi terang itu yang tak terhampiri tadi di 1 Timotius 6 ayat 16, itulah keilahian Yesus. Coba baca lagi di Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia. Lalu ayat 14-nya, jadi manusia. Jadi sang terang itu menambahkan kodrat manusia, karena Allah adalah terang. Jadi yang benar-benar duduk di sebelah kanan Allah itu adalah kemanusiaan Yesus. Oke. Ya clear saya. Karena saya berhambat apakah. Jadi kalau duinatur, berarti saya bisa pahami posisinya. Ya, makasih Kak. Siap Pak Dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Dokter? Nanti saya ngikut-ngikut dengar-dengar aja dulu. Banyak belajar saya. Siap. Tuhan berkati Pak Dokter. Sama-sama, Tuhan berkati. Oke, mantap ya. Wih, Pak Dokter sampai datang ke room saya. Aduh, nggak enak saya. Oke, kita naikin yang lainnya ya.
Dok mau oplas gratis bisa nggak? Jangan begitu, jangan gitu. Halo dan shopku. Halo. Islam Kristen Pak. Halo. Nggak ada suara. Kita naikin yang lain ya. Nih RT 6 pada kemana nih? Nah ini dia. Dimas. Mana nih Pak Prop katanya tak 15 menit lagi gua naik katanya. Nggak ada, dia ketiduran kayaknya dia. Halo. Halo Dimas Diaken. Halo. Halo Dimas. Islam Kristen bro. Waduh. Kita naikin yang lain ya. Nggak ada jawaban. Aku nggak bisa ini biarin lama ya, takutnya dia nge-report kalau dia nggak ada jawaban. Halo Harry Koes Airi, halo. Halo, Islam Kristen bang? Islam. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan bang? Mau tanya ini kacamatannya cantik tuh. Masih Islam bang sampai sekarang? Gimana? Masih Islam sampai sekarang? Oh masih. Kenapa bang masih bertahan di Islam? Ada apa di dalam Islam sampai kau betah di Islam? Oh, agama Islam itu sempurna. Udah ada nggak kira-kira yang keluar dari kuburan? Satu orang Islam yang selamat dari kuburan, kira-kira? Nggak ada jawaban. Halo. Bang, biasa sholat Jumat ya? Oh, kalau sholat Jumat itu di masjid bukan sih? Iyalah. Oh, ada batas sucinya? Ada. Oh, di masjid nggak ada batas sucinya? Oh, kalau masjid itu suci nggak bang? Suci lah. Kalau surgamu? Surga mah surga. Iya, kalau surga suci nggak? Suci. Kalau di masjid boleh nggak bang berhubungan seksual? Oh nggak boleh. Kalau di surga? Kalau di surga? Kalau di surga nggak ada bersetubuh, nggak ada itu makan yang haram. Kalau Kristen kan makan babi kan? Loh, di surga abang nanti pecah-pecah perawan loh bang. Coba An-Naba 33, abang disediakan kenikmatan SEX. Belum baca Qurannya bang? Kalau di surga itu nggak ada yang namanya berzina, bersetubuh itu nggak ada. Oh, belum baca berarti Qurannya? Kalau kemungkinan Kristen enggak. Kalau di Kristen justru ibadah terus, orang Kristen nggak ada yang kayak gitu. Ibadah. Nggak pernah ya? Nggak pernah ditawarin seperti yang Allah tawarin. Apa itu? Cewek-cewek berpayudara montok. Nah ini ya. Nih. Tapi Kristen berzina terus kan, bersetubuh sebelum nikah. Oke, Nabi Muhammad waktu sama Maria Kiptia nikah nggak? Gimana? Muhammad waktu, maaf ya, kepergok sama Hafsah, ya di ranjangnya si Hafsah, itu loh budaknya, itu udah nikah belum?
Coba saya tanya, waktu Muhammad ya menggauli budaknya di ranjang si Hafsah, ya, itu kira-kira Muhammad udah nikah belum waktu digauli? Kalau Nabi Muhammad itu nggak pernah menggauli Terus seseorang. dia ngapain? Loh, belum pernah baca Quran? Tapi Nabi Muhammad Coba belum baca pernah. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Ini surah. Sampai turun itu ayat karena apa? Karena Coba bininya kamu yang baca. komplain. Coba Ya kamu baca. udahlah. Saya udah baca bacaanmu ini. Nih, bacaanmu ini sering saya baca tiap hari. Coba aku baca At-Tahrim ayat 1 Yang sampai 5. baik kalau ada sudah baca Al-Quran, lebih baik masuk Ya, Islam. itu. Sekarang saya tanya. Kalau Salah satu di antara Kristen istrinya itu- Muhammad, yang Kristen. salah satu di antara istrinya Muhammad ada nggak yang namanya Maria Al-Qibtiyah? Mana tidak ada. Ya makanya Yang itu kok udah namanya digauli kalau belum Khadijah. dikawinin. Ada itu. Nah itu makanya saya bilang kalaulah Maria Al-Qibtiyah budaknya Hafsah Nggak itu ada. belum Yang namanya- dinikahi Muhammad, belum pernah dia kenapa menggauli dengan perempuan. tauhid? Tapi yang Kristen itu sebelum nikah udah menggauli. Itu kan si Maria Al-Qibtiyah kan? Tidak, sekarang ini saya tanya, Kan kenapa budaknya orang Kristen Muhammad. itu minuman keras, makan babi, makan anjing, kan dilarang di kitab Anda. Di mana ada dilarang makan anjing? Banyak tempat tuh di Medan. Saya pernah ke Medan tuh. Loh, kan kamu ngomongin Lihat tuh ajarannya. yang manggang anjing. Ah, ya. Nah, itu Sekarang orang Kristen tuh. kenapa kamu kasihan sama anjingnya atau kenapa? Kenapa kamu mengomentari itu? Kamu kasihan kepada anjingnya atau apa? Coba saya tanya. Itu haram. Kalau kan di kitab Anda itu kan Serius lo diharamkan. anjing haram? Oke, sekarang saya tanya. Muhammad ada di sorga atau di neraka? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kenapa bisa anjing udah ada di sorga? Namanya Rokim. Ya, Di kitab Anda di itu surah Ashabul boleh Kahfi. makan Sebentar. anjing, Kalau kamu babi. tidak bisa menjawab, bentar bang. Kalau kamu bilang anjing itu haram, kenapa anjing udah masuk sorga dulu? Lebih dulu anjing masuk sorga dibanding nabimu. Coba. Saya bisa lebih ketawa loh ini. Tapi saya nggak mau ya. Takutnya ketawa itu menghujat gitu loh. Ya, saya tanya kamu, jawab dulu. Kenapa anjing udah masuk surga? Kata kamu haram. Nabi kamu belum masuk surga. Kenapa yang haram-haram itu dienakkan? Karena yang haram itu yang enak. Gimana? Di surga ada anjing. Udahlah, nggak ada daya kau. Semangat ya, pakai apanya? Tas selempangnya ya. Bocah, nggak bocah itu udah tua itu. Udah tua tapi ya gitulah. Kita naikkan dulu nih ya. Alfian. Blaze Migat, naik dulu kau Blaze Migat. Aku mau ke toilet dulu Blaze Migat. Naik kau. Aduh. Kita naikkan ya. Egi Manton. Nah. Kau tanyain itu dulu Blaze Migat. Kenapa pula aku harus naik? Nggak ada lagi bala bantuan di sini. Kau pun. Oke. Tanya. Halo, selamat malam Alfian. Halo, Alfian. Assalamualaikum. Alfian? Wah, nggak dijawab-jawab nih, Tak. Yang penting kan kau udah disawer itu 100, sudahlah. Ih, Masya Allah. Alhamdulillah.
Itu ada lagi tuh kenaikan. Bah, Horas Regar Family. Horas Bang Regar Family. Horas le. Oh. Kristen atau Islam Bang? Kristen dah le. Bah, Horas Mbak. Nah, terpicit rekannya itu rumah. Oh. Pakai bahasa Indonesia nggak ngerti aku. Aku di bawah aja, Kak. Oke, ada yang mau ditanya, Le? Nggak ada, Le. Aku di bawah aja, Le. Janganlah, di atas lah kita. Martorombo Di kita. bawah aja, Le. Lebih suka aku di bawah, Le. Mbak. Ribakon. Siapa nih? Halo, Ninik Dalope. Halo, selamat malam. Ninik Dalope. Bah, sungguh dia Don. Halo, selamat malam. Ninik Dalope. Bah, selamat malam, Bang Yunas. Halo, Yunas. Ini tuh Itang Yunas bukan sih? Aduh, desainer. Gak ada yang jawab nih. Woi, Yunas, woi. Kerja kau, makan gaji buta kau. Udah 106 Belum apa-apa udah digaji aku. Iya, cepet lah makanya 196 kerja poin, ya kau. kan? Tapi ini aku lagi di rumah satu lagi loh. Lagi rame nih di sini. Nggak aku tanya pula itu. Oh iya, sorry. Halo, Maleleco. Selamat malam, Maleleco. Ya tak, kayaknya kalau yang cowok yang nyapa nggak ada yang mau nyaut tak. Selamat malam, Maleleco. Pargoy kek, ngapain kek? Dasar lo. Pargoy kok. Udah nih jempolku Pargoy dah. Jempol Pargoy ini gimana sih? Jadi bisu semua ada kau. Nggak jelas kan. Ya makanya, kayak mereka apa ini maunya cewek yang nyapa-nyapa ya kan? Nah, nih ani ku kasih naikkan. Turun dia. Halo Maleleco. Ani. Wah ini saya. Selamat malam Cantika Putri. Tuh yang jawab laki ya kan. Selamat malam Cantika Putri. Salam. Oh siapa nih? Bah, Ani. Halo Ani. Tak, gua ini ada haram. Oh ya. Halo Kak Ani. Sama Halo Kak. Halo Kak. Islam Kristen Kak Ani. Halo Kak Ani. Silakan. Saya Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan? Iya Kak. Banyak orang yang bertanya. Tuhan kita itu apa ingin selalu disembah ya Kak? Tuhan ya memang harusnya kita sembah. Iya, tapi Tuhan tak pernah kan meminta dia disembah. Ada dong. Coba baca Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai 4 di situ. Coba baca. Iya Kak. Gimana? Maksud saya, kalau Tuhan kita itu kan nggak selalu dia meminta sembahlah aku, nggak ada kayak gitu kan Kak? Ada dong. Coba baca juga Matius 4 dikatakan. Ya, jadi di dalam pencobaan di padang gurun ketika Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, di situ kan dikatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu dikatakan, engkau harus sujud menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. Di situ Yesus minta disembah. Dan Yesus itu mengutip itu di dalam Keluaran 20 itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan sujud menyembahnya.
harusnya kita menyembah hanya kepada Allah Tritunggal. Gitu. Jadi kalau ditanya, adakah Tuhan kita minta dia disembah? Ada dong. Taat kepada Bapa sama seperti taat kepada anak. Gitu. Ya, bentuk ketaatan itu kan dalam penyembahan. Maka apakah Allah menginginkan penyembahan dari kita? Iya. Karena Allah menginginkan ketaatan kita. Ketaatan itu bisa kita lakukan dalam peribadatan, dalam doa, dalam sembahyang kita. Gitu kan. Ada lagi yang mau ditanya Kak Ani? Coba Kak, ini emang Tuhan kita itu boleh nanya nggak? Sabar Bang. Bang Benny Islam atau Kristen Bang Benny? Aku Kristen. Bentar ya, biar Kak Ani dulu. Silakan Kak Ani, lanjutkan Kak Ani. Tuhan kita itu Kak Ari menciptakan ini nggak menciptakan iblis? Yang diciptakan Allah itu adalah malaikat-malaikat. Nah, lalu malaikat itu memberontak sehingga malaikat yang memberontak itu disebut iblis. Jadi apakah Allah menciptakan segala malaikat-malaikat ini? Iya, tapi bukan dalam ketidaktaatannya. Yang diciptakan Allah itu semuanya baik. Gitu. Coba baca Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ya, sebentar ya saya bacakan. Jadi, apakah Allah kita menciptakan juga makhluk-makhluk gaib itu? Iya, tapi dalam keadaannya baik, bukan keadaannya ketika dia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Kolose 1 ayat 15. Bentar ya. Ya, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Gitu. Jadi apakah Allah kita ini menciptakan semuanya itu? Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Udah Kak, makasih ya Kak. Ya, Tuhan berkati kami. Yesus memberkati, amin. Amin. Silakan Bang Beniku, ada yang mau ditanya Bang Beniku? Sebelumnya ini Agatha ini kan buru apa ya? Boru-boru Bang. Oh buru-buru, Horas buru-buru. Ya. Buru natokar doh, oke. Apa itu artinya? Nantilah itu Bang. Apa yang mau ditanya Bang? Enggak aja, lucu aja. Maksudnya kacamatamu itu memang khusus untuk di live apa memang pakai sehari-hari? Pakai sehari-hari Bang. Oh, jadi aku terkesima dengan kalian beberapa orang yang suka live di TikTok ini. Kenapa nggak bikin satu wadah untuk kita bisa mengedukasikan kepada orang-orang di gereja-gereja atau daerah-daerah satu daerah? Sayang sponsorin, gitu loh. Sayang kalian hanya ya ada waktunya untuk di TikTok, tapi gimana kalau kita ke daerah-daerah untuk ya mengedukasi mereka aja bagaimana mengerti tentang sejarah Kristen dan bagaimana tentang penganutan agama Kristen dan lain sebagainya. Jadi selain kita memang memberi pengarahan kepada Islam di sini, tapi kita juga Kristen-Kristen kan banyak yang buta juga itu daerah-daerah. Boleh saya menjadi promotornya? Boleh. Koordinasiin aja Bang, boleh. Nanti boleh nanti DM aja. Carilah beberapa orang, nanti saya bisa bantu untuk kita bisa ke Israel sebelum dimulai kan. Cari 5 orang teman yang baik-baik, lalu kita ke Israel, nanti ikut grupnya beberapa pendeta untuk mencari tambahan ilmu aja. Jadi kita artinya kalau memberi edukasi itu kan kita sudah pernah ke tempat apa yang mau kita ceritakan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Saya suka ngelihat beberapa orang seperti Elia, terus Agatha, terus siapa itu lagi yang cowok ya. Saya terinspirasi aja membantu. Kita ini kan kalau Kristen ini kan apa ya, orang yang didiskreditkan kan, apa namanya, kita itu sebenarnya kebenaran kita itu ngelawan orang yang betul-betul bandel
yang merasa salah tapi tidak pernah mengakui kesalahannya gitu. Jadi itu kadang-kadang, nah kita kan salahnya tidak pernah memberikan pelajaran sama orang-orang Kristen tersendiri. Jadi tidak banyak juga orang Kristen yang ngerti tentang Kristen. Apalagi saya lihat sekarang kalau Kristen itu di gereja-gereja sekarang itu kan banyak di mall-mall, tidak dipembelajari tentang doa syafaat, tentang apa namanya itu, aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, itu kan enggak. Sehingga mungkin masyarakat kita itu atau bangsa-bangsa Batak atau bangsa Kristen itu tidak begitu mengerti, jadi taunya hanya pengucapan syukur gitu loh. Nah saya berpikir tuh dari 2 hari yang lalu lihat Agatha tuh banyak yang ikut, kenapa enggak Agatha itu koordinasi berapa orang, kita ke beberapa daerah, misalnya daerah Sumatera, daerah Padang, daerah Bali, mana gitu loh. Tapi jangan mengganggu schedule dari TikTok juga. Saya boleh bantu kok. Saya bisa bantu. Siap. Thank you Bang Beniko. Nanti ini ya koordinasin aja. Iya, sayang kalian begitu. Saya lihat kalian tuh orangnya apa ya? Betul-betul punya apa? Semangatnya luar biasa gitu. Tuhan Yesus itu kan apa ya? Semangat kalian itu harus ditunjukkan tidak harus kalian main gentok-gentokan juga di sini. Kita kasihkan aja ke masyarakat Batak orang Kristen juga, biar orang Kristen itu juga teman-temannya kan bisa berkelanjutan. Jadi artinya tidak sia-sia kepintaran kalian itu. Kalau di sini kan selalu ada dapat orang aja yang bandel, yang sudah jelas dikasih dikasih ayat dan lain sebagainya, tetap aja ngoyo gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu tantangan buat kalian. Cuman aku berpikir kalaulah bisa beberapa orang kau koordinasi, nanti tinggal hubungi saya, kita bentuk suatu kita bentuk suatu ini yang di bawah kalian gitu, kita pencar aja, kita ke beberapa daerah sambil kita live. Kalau setuju nanti hubungi saya aja, kita mulai bisa tahun depan. Oke. Thank you Pak Beni. Nanti paling di DM aja ya kita ya. Iya, panggil Om Ben aja. Oke, Om Ben. Nah. Iya, saya itu memang dari dulu itu tidak berpikir untuk, akhirnya saya ada penyesalan sendiri buat saya. Dulu itu saya tidak berpikir bahwa saya itu harus memperjuangkan Kristen, karena Kristen itu ada kasih gitu loh. Jadi dari dulu dari tahun 86 itu saya tuh ngorbitin orang untuk jadi artis itu paling Kristen cuman siapa ya, Jonathan sama Jack Lee. Ya beberapa orang aja, selebihnya itu Muslim semua. Apa yang saya dapat? Ya saya nggak mengharapkan apa-apa, cuman artinya ternyata memang kalau kita sesama Kristen itu bisa lebih saling kasih kan. Artinya bisa kita pergunakan mereka juga untuk hal yang keagamaan gitu. Jadi saya mungkin dalam tahun depan juga mau memulai lagi, tapi dengan bukan saya membenci Islam, tidak. Cuman kayaknya saya harus lebih baik memajukan yang seiman dengan saya gitu aja. Kan saya perlu kalian juga, ya? Betul. Di dalam Alkitab juga dikatakan kita itu harus saling mengasihi, terutama yang seiman dulu. Memang itu memang seperti demikian. Saya ada bawa beberapa orang masuk Kristen, lalu dibaptis, saya bawa ke Israel. Ada beberapa orang, tapi begitu dapat pacarnya cewek Muslim masuk Islam lagi, aduh sakit hati banget. Jangan sampai. Ya mungkin itu karena iman Kristennya juga belum kuat gitu ya, belum berakar gitu. Dan makanya kayak room kita ini juga kita perlu mengedukasi juga dari iman sebelah gitu. Jadi bisa di-compare gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sana ya kita juga tahu dulu ajaran yang di sebelah ini. Jadi memang kita berapologet itu mengcounter dari 2 arah. Kita menguatkan dari dalam, dari luar juga kita edukasi gitu. Biar kita nggak terpengaruh. 1000%. Makanya aku tertarik, artinya ini salah satu, aku kenal juga Agatha, lihat kan karena memang dari TikTok ini gitu. Saya sih nggak begitu aktif di TikTok. Cuman apa salahnya gitu, masyarakat Kristen aja banyak yang belum mengerti tentang kekristenan. Ayo kita sama-sama kita edukasi dulu ke mereka. Sambil kita tetap di TikTok ini kalian punya masa yang seperti ini gitu loh. Kan kita akan lebih, Tuhan itu akan lebih senang lihat kita untuk yang sesama
seiman dulu kita kasih pengertian tentang pembelajaran gitu kan. Banyak loh daerah-daerah sana yang nggak tahu tentang apa itu Kristen. Jadi Kristen itu hanya dibawa dari lahir aja gitu loh. Sehingga nanti kalau kita punya pacar dia Islam ya jadi Islam gitu. Itu kan karena kurangnya tentang pengetahuan tentang Kristen. Nah coba kita sekarang ini bikin pembaruan. Tahun depan kita mulai pilih beberapa orang. Nanti saya cari beberapa investor untuk yang Kristen. Banyak tuh Batak-Batak kaya yang mau itu gitu loh. Yang untuk bisa itu kalian. Nanti kita mulailah di bulan awal bulan Desember bulan tahun depan. Itu saya bisa juga membawa kalian mulai dari Amerika kemana saya mampu kok. Tuh, tapi coba dibenarkan aja. Saya tertarik benar. Demi Tuhan saya itu tertarik. Dan saya itu orang Kristen yang sebenarnya sangat taat. Dan saya itu puasa itu ya 24 jam. Saya selalu puasa seperti di Alkitab. Kamu berpuasa ketika matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi saya puasa itu selalu dari hari Jumat sore sampai Sabtu sore jam 6. Karena jam keren. Ya, itu betul, sudah saya memang lakukan. seperti itu. Memang seperti itu, Pak. Ya, saya sudah lakukan itu dari 20 tahun lalu sampai sekarang. Bahkan ketika di hari kenaikan Isa Al-Masih saya sebulan penuh. Artinya kalau 40 hari berarti saya dapat 20 hari full. Karena kan saya kalau puasa itu dari jam 6 sore sampai besoknya jam 6 sore. Nunggu besoknya jam 6 sore itu mulai lagi kan saya punya tenggang waktu malam dan pagi, hari, siang, sore gitu. Gitu. Itu juga jadi kerinduan kami ya sama Pak Prop ini, kebetulan teman saya ini ya. Pak Prop ini memang kita ada kerinduan juga untuk melayani ya di luar dari itu. Harus, Agatha. Dan terlebih lagi memang mimpi kami adalah mendirikan gereja. Ya, tapi sebelum itu kalian tidak perlu gereja dulu, sementara kita nyebar aja dulu ke beberapa daerah, tapi bukan yang daerah yang susah-susah, kalian juga susah, bukan zamannya lagi gitu loh. Tapi menurut saya kalian punya kemampuan untuk itu. Kalian itu termasuk, kan tanpa kalian sadarin, kalian itu orang-orang yang sudah terpilih loh. Cuman belum ketemu jalannya aja. Jadi sekalian kan sekarang lebih mendebat dengan Islam. Padahal banyak sekali Kristen yang tidak mengerti tentang apa itu Kristen. Nah harusnya itu dulu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan saya tergerak juga untuk membantu kalian. Nanti kalau sudah nanti coba kita bertukar telepon di DM. Boleh. Saya aja. Nanti kalau sudah mateng, kita bikin pertemuan. Saya dan beberapa orang ntar bisa cari jadi investor kalian ya. Tapi untuk ketuhanan, gitu, untuk Tuhan Yesus. Itu loh. Harus karena apologetika itu adalah memberi pertanggungjawaban atas iman kita. Betul. Atas iman Kristen gitu. Betul. Jadi poin utama kita berapologetika itu yang memberitakan firman Tuhan. Itu yang utama. Masalah mereka mau percaya atau tidak, tetapi itu lagi-lagi saya katakan, saya di sini buka live terutama sekali adalah menguatkan teman-teman Kristen. Kalau ada yang akhirnya murtad, ya itu bonus. Iya, karena satu lagi saya tambahkan ya, sekarang itu pendeta itu jauh di bawah orang-orang seperti kalian. Karena mereka itu kan selalu fokus sama apa yang tertera dalam Alkitab. Kita juga iya, cuman tidak bermain secara masa kini bahasa-bahasa kalian yang tidak dibelajarin khusus gitu loh. Jadi kan zaman sekarang ini kan orang tidak mau yang terlalu buku gitu loh. Jadi ada kata-kata kayak kamu itu kan suka ngeledek gitu loh. Nah itu kadang-kadang membuat orang berpikir gitu loh. Ledekan itu membuat mereka itu sebenarnya berpikir, bukan malah membuat mereka benci sama Agatha, bukan, berpikir gitu loh. Itu membuat berpikir. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya pantau beberapa hari ini, kalian itu statusnya jauh di atas pendeta. Kalau pendeta itu kan hanya di satu ruangan, memberi khotbah, lalu sudah gitu loh. Nah kalau kalian itu kan berdebat, otak kalian tuh jauh lebih pintar dari pendeta-pendeta. Karena kan lebih jadi pemikiran kalian tuh jauh di atas mereka sebenarnya. Ditambah dengan bahasa-bahasa modern yang kalian miliki gitu loh. Itu yang membuat ya memang zaman sudah berubah. Saya itu
saya itu tahun 86 itu sudah tahun 82 itu 86 itu sudah ngorbitin yang namanya Soraya Haq, Elmo, siapa Oki Osakawati, lalu ke film saya 92 itu sudah mulai Inneke Koesherawati, siapa semua itu, Cornelia Agatha di 96 saya masuk, Indra Bruggman, lain-lain semua, Zekli apa semua. Tapi mereka itu hanya sebatas apa yang mereka ketahui di lingkungan mereka. Nah, kalau kalian ini kan sudah menyebar dari apa yang sudah kalian bicarakan tentang pokoknya Alkitab, tapi bahasa kalian itu juga bahasa modern yang orang juga kadang-kadang nggak bisa dapatkan gitu loh. Kayak Agatha itu kan suka apa ya? Tadi pagi saya nonton itu suka apa ya? Ada kayak celutukan apa gitu loh. Saya ngakak sama mampus tuh, celutukan apa ya? Nomor angka 12, 25 apa 12? Nabi nomor punggung 25. Nah seperti itu kan tidak dimiliki oleh pendeta-pendeta, Agatha. Satir jadi, kita satir. Nah, jadi kalian itu kalau ke Gen X sekarang itu juga ke daerah-daerah itu, marilah seiman dulu kalian perbaiki. Lalu kalau seiman kalian sudah benar, sudah tahu jalan pikiran tentang Alkitab itu, mereka juga bisa bertentangan tidak hanya berdebat di online atau di mana, mereka berdebat di dalam keseharian pun mengerti. Nah, coba berikan itu deh. Gitu, Agatha. Mantap, Om. Ya, cobalah. Nah, hubungi saya nanti, saya bisa bantu lah. Masalah dana gampang lah itu. Kita pokoknya kita cari orang-orang untuk. Tapi kita profesional lah, bahwa orang-orang yang kita ajak juga itu memang yang sudah mengerti dan mengetahui tentang Alkitab dan ya bisa bercanda-bercanda tidak serius lah. Karena kan orang-orang sekarang diajak serius ngantuk. Ya, betul-betul. Jadi kita memang punya trik-trik tersendiri gitu. Gimana caranya nggak monoton gitu, lebih menarik. Tahu lihat kau. Ada satu lagi tuh siapa yang dia suka pakai kumis, pakai baju pakai jubah kayak Arab itu, yang cowok. Oh, Joseph. Itu juga lucu loh, Joseph itu juga lumayan. Nyebelin tapi oke lah dia sih. Joseph itu rekrut itu. Elia gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kita bisa saya bawa. Saya punya perusahaan baik di Amerika, namanya contoh juga sih, tapi ada juga IT. Nah itu kita bisa juga di sana orang Indonesia, kita Batak-Batak kan sana banyak orang-orang Indonesia, kita edukasi aja. Beritanya bisa saya saya bisa bikin berita dari sana juga, saya jago, banyak kenal wartawan di sana gitu loh. Ayolah kita itu mulai tahun depan lah, bisa itu dimulai tahun depan. Saya janji lah, ya. Ya ini sekalian kenalkan juga, ini juga pernah debat sama anaknya Zakir Naik, ini Pak Prop ini Pak Edwin Huta Barat. Mama aku baru Huta Barat, aku Simanjunta. Salam Pak Prop, Bang Edwin. Salam. Aduh, jangan disebut. Ketahuan dong nama asliku. Jadi tulang lah aku. Oh iya, tulang. Panggil apa nih? Mama Huta Barat. Hah? Oh, saya sering lihat Om Benny di TV. Sering sama Emang ini artis Pak Prop? Emang ini Jonathan artis? Frizi. Bukan, saya bukan artis. Saya mencetak artis. Oh, keren dong. Salam kenal, tulang Benny. Ya, salam kenal, tulang. Panggil Bere lah, aku nyakau manggil tulang. Oh. Aku yang manggil tulang. Bere ponakan ya? Ponakan bukan? Iya, ponakan, karena mamaku baru Huta Barat. Lah aku baru apa Pak Prop? Kau baru apa? Aku mau beli dulu marga. Berapa? Loh, kau Manado kan? Adalah. Betawi dia Betawi. Betawi, iya. Kerjanya gitu, sembahyang mengaji aku, Om. Tulang, si Agatha ini apa namanya? Salah satu yang dipilih Tuhan Yesus ini untuk memberitakan hal-hal tentang Yesus. Jadi maksud aku ya, aku udah beberapa kali nonton sih. Udah beberapa kali lah aku nonton di sini tuh. Selalu aku ikutnya, aku suka ketawa. Kadang-kadang sebelum bangun tidur lihat kan sama si Joseph itu gitu. Kupilih si Elia juga gitu loh. Itu Tulang, tolong dikoordinasi lah Tulang. Iya, Bang Benny.
Ini udah ku ingetin terus kok si Agatha ini supaya bayar BPJS ya, soalnya darahnya udah halal ya. Nanti lupa bayar nggak ada santunan. Tahun depan kita mulai tahun depan. Mungkin pertama kita cari itu daerah-daerah yang sedikit Kristennya. Jadi kan kalau yang sedikit Kristennya itu dikasih pembelajaran edukasi tentang Kristen kan, sehingga kalau mereka ada masalah dengan orang Muslim gitu bisa memberikan pembelajaran dan lain sebagainya kan. Kalau yang sudah banyak Kristennya nggak perlulah terakhir lah itu. Supaya jangan ada juga yang kayak nanti aku bisa undang juga teman aku si Abu Janda itu. Dia kan sangat baik orangnya ya. Saya bisa ikut. Jadi artinya selain kita mengadu edukasi sama masyarakat yang seiman, kita juga ngasih pembelajaran sama mereka tentang hukum, bahwa tidak boleh ada pelarangan ibadah di rumah gitu. Betul. Gitu. Karena ini banyak banget persekusi, kemarin juga baru kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya harus jadi pokok utama kita. Jadi daerah-daerah yang pernah terjadi seperti itu, ayo kita datangin. Ntar saya suruh lah, saya kan kerjasama dengan Mabes juga saat ini untuk bintek-bintek itu. Jadi artinya bisa kita minta pengawalan gitu loh. Siap. Itu Agatha. Gimana jadi, Pak Prof? 2050 mayoritas Kristen lah Indonesia. 2025 lah. Iya. Kelamaan 2050 udah lansia kita. Gak apa-apa lah. Walau kayak keong tapi kita berusaha. Aku sudah lansia loh, umurku 62. Oh. Waduh. Oh. Tapi suaranya kayaknya masih muda ya. Iya, kira tadi. Aku kelahiran, tapi kalau aku di Amerika dikira orang umurku 25-30 tahun. Widih. Open cam lah. Bener nggak ini? Nanti beda orangnya. Nanti beda, coba. Amang buru ya. Curiga aku sudah mau tidur, tapi boleh lah aku coba. Gimana caranya tuh hidupkan lampu dulu? Aku undang ya, buka kamera ya. Ini om-om artis ya? Om-om artis bukan sih? Gimana ini? Ini aku undang buka kamera, coba buka. Buka, ini udah. Terus save gitu? Iya. Oh bener. Sama nih sama yang di TV nih, bener nih. Cuman aku udah mau tidur tuh. Tuhan Yesus besar sekali tuh. Oh, tapi kayaknya nggak 62 deh. Aku 62, gila, kelahiran 62 aku. 25 nih, bener nih. 25 bener ya. Yang 62 tuh Bang Bles Migat nih kayaknya. Apa? Aku diem-diem doang loh dari tadi. Enggak lah, aku udah umur 62, kelahiran 62 kan. Sarjana ada sudah sarjana itu aku tahun 86 sama Yato dari UKI. Seangkatan. Universitas Kristen Indonesia. Buset. Pemuda Pancasila tuh ya. Ya, 86 kami saya sarjana. Saya tahun 89 saya jadi asisten dari Ani Abbas Manopo, jadi pengacara di Medan. Sebenarnya untuk orang tua aja. Setelah itu saya balik ke Jakarta terus buat entertainment. Iya. Saya dari kecil ingat sering masuk TV nih. Amang Boru sering masuk TV dulu sama artis kan. Dulu, kalau sekarang saya masuk TV-nya karena ponakan saya Jonathan yang cerai sama istri. Jonathan Fritz yang artis itu. Itu anakku itu. Udah balik Kristen kan? Amang Boru. Emang Kristen kan dari dulu. Agama di Kristennya terus, perempuan itu yang masuk Kristen. Masuk Kristen. Kirain. Kan janganlah percaya sama media-media. Kalau Om Ben ini 26, sesungguhnya aku masih 6 tahun dan belum bisa digauli 9 tahun. Agatha binti Abu Bakar aku. Aduh, hati-hati ntar dicari nih Om Benny tak. Apa? Ntar salah ngomong kita silap dikit dicari nih Amang Boru nih. Allah. Halal juga nanti darahnya kayak kita. Senang sama kalian, maksudnya aku juga doaku itu sebenarnya ya sebelum ya
mudah-mudahan Tuhan kasih umur panjang. Ya, tapi di usia aku sekarang ini, aku itu mau di jalan Tuhan aja gitu loh. Amin. Jadi aku itu pengen ngumpuli penyanyi-penyanyi untuk supaya bisa aku rekamin di Amerika, terus jadi terkenal, tapi Sabtu Minggu harus melayani gereja. Gitu. Jadi aku harus cari yang seiman. Aku bisanya kosidahan, gimana dong ini Om? Ya udah kosidah aja. Kosidah, aku mah kafir. Gitu bisa nggak ya kira-kira? Agatha, aku kasih deh kacamata yang bagus, mau nggak? Mau lah. Mau lah. Emang ini kurang, ini soalnya mataku ini harus menangkap kambing-kambing, jadi harus cepet banget gitu, jadi harus besar. Kambing aku tangkap, kebon juga ketangkap sama kacamata lu. Ini bukan kacamata, sebenarnya kaca muka. Itu udah ciri khas kau. Jadi nanti untuk di darat kali, untuk di itu kali. Di darat. Saya cocoknya di air, gimana dong? Aku tuh sebenarnya sangat disiplin sama waktu. Jam 10 itu aku udah tidur, paling lama jam 11. Cuman tadi lihat terakhir gini-gini kan. Aku lihat, ada si Agatha, aku lihat masuk, cobalah masuk. Belum pernah aku masuk di rumah manapun di seluruh TikTok, seluruh Instagram, aku belum pernah masuk. Ini pertama kali seumur hidupku. Suatu kehormatan ya Pak Prop ya. Kasih tepuk tangan dulu. Apalagi ada tulang awa itu, Marga Huta Barat. Aduh, aku manggil Abang Boro nih kayaknya nih ya. Pasnya nih, diprotes sama yang bawah. Abang Boro. Mamaku tuh Huta Barat. Jadi Raja Huta Barat yang itu yang dikawini sama ular itu tuh dari keluarga mamaku. Kawin sama ular? Oh iya. Ya, kan ada sejarahnya. Makanya sepadan sama si Laban ya. Ya, jadi makanya keluarga mama itu kalau waktu lahir itu dicacatin. Iya. Ya, biar jangan itu ular. Jadi kalau karena kami Huta Barat tuh cantik-cantik tak. Iya, harus. Kok yang di Bekasi lain? Itu cowok. Oh iya. Baru tahu Huta Barat. Huta Barat, Raja Huta Barat. Itu masih ada itu kan istananya di Tarutung. Istana ularnya. Oh. Iya. Waktu jadi kecil. waktu aku cerita ini ya. Jadi waktu itu mamaku tuh pas mama meninggal, aku kan Simanjuntak. Tapi dekat ke mamaku bilang, aku dapat mimpi, aku jadi bisa masak. Terus aku dapat mimpi disuruh ke sana, suruh datang tuh ke gua ular itu. Jadi aku ke sana, hujan petir gitu turun. Terus aku tuh di depannya itu kan ada sawah, ada sungai itu kira-kira 1 meter. Dalamnya itu juga paling 1 meter. Jadi kalau kita dalam itu, jadi disitulah aku nyelup. Kata orang-orang, apa juru kuncinya itu ada ular di atasku gitu. Pada kabur semua. Waduh. Kodam nih ada ularnya nih, cek kodam. Kodamnya ngeri. Ular. Ya, Agatha bisa cek kodam juga nih, Amang Guru. Percaya nggak percaya itu Agatha, jadi kan kita juga kan nggak ini. Cuman memang aku itu sebenarnya orang yang sangat gereja aku nggak pernah tinggalkan. Walau malam minggu aku mabok sampai semabok-maboknya nggak bisa berdiri, tetap hari Minggu gereja. Jadi gereja itu nggak pernah ditinggalkan. Betul itu betul. Tuh. Ya, denger ya jadi teman-teman. Ayolah teman-teman ya, kalian ini betul-betul orang yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi tangannya. Yuklah, kita sekarang Indonesia ini perlu orang-orang seperti kalian. Amin. Ya. Ya. Kalau saya sebut nomor telepon saya cepat, bisa nggak ketangkep? Jangan bahaya, jangan bahaya. Bahaya ya. Bahaya. DM aja ya. Ya, DM aja. Aku Oke, follow Agatha, ya, Tulang. Om Ben ya. Makasih, Amang Boru. Iya, Agatha, Tulang. Mohon maaf, aku mundur diri dulu ya. Siap. Makasih ya. Kontak aku ya. Ini Oke. serius loh, kan jangan main-main. Enggak lah, nggak ada yang main-main di sini. Ini nyawa loh taruhannya kita ini buka kamera di Udah sini. halal darah kita soalnya. Halal darah kita. Banyak yang nyari soalnya. Tulang, Narkoba 29. perlu kok tanam rambut.
Aduh. Ajak ke Turki tanam rambut ini dia tulang. Di Jakarta juga udah ada. Cuma Kalau tulang ada rambutnya rambut nanti aku mesti tulang ganti buta. foto profil Abang Buru. Oh iya ya. Mesti Ya ganti pula foto ya. profil. Udah Iya. jadi ciri khas ya. Iya benar. Iya. Oke lah Agatha, oke tulang ya. Terima Siap, kasih. siap, siap. Selamat malam. Makasih. Please call me. Ya. Ya. Let me know Ya, ya terus. di DM. God bless. Kasih send itu ya. Apa namanya DM ya aku ya. Siap Om. Thank you. Thank you. Tuhan Good berkati night. Om. Bye. Bye. Ini matinya gue nggak tahu ini matinya kan gimana. Oh oke. Begitulah kisah warung Agatha di mana banyak mencuri perhatian orang-orang penting. Baik artis, baik gelar doktoral yang secara pendidikan memiliki pikiran yang rasional. Dari segi pengajaran Agatha, mereka menilai sesuatu yang tidak dilakukan orang-orang atau apologet-apologet Kristen lainnya, di mana canda dan tawa dan logika dimainkan Agatha guna memberi pengajaran dan pembelajaran di dalam memperkenalkan Yesus Kristus. Dan mudah-mudahan pengajaran atau apa yang diberikan ke Agatha banyak memperkuat iman-iman saudara Kristen semua di dalam mempertahankan kekristenan. Jadi jangan lagi kita sebagai umat Kristen yang mengenal kasih, keselamatan, kita buang karena sesuatu yang tidak penting akan dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.